Menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya pada masa itu. Mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Silahkan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selamat sore. Sehat semuanya? Gimana minyak goreng di rumah aman? Oh aman, syukurlah. Kalau ada yang belum aman, semoga hari ini bisa aman ya. Saudara-saudari terkasih, suatu ketika ada seorang tabib yang sepi tempat praktek berobatnya, lalu membuat suatu iklan yang sangat menarik dan sangat menggoda. "Saya tabib yang sudah terkenal, silahkan datang, penyakit apa saja bisa saya sembuhkan. Kalau tidak bisa sembuh, saya akan membayar Anda 100.000 rupiah. Kalau Anda sembuh, Anda cukup membayar 50.000 rupiah." Suatu ketika ada seorang pemuda pengangguran yang melihat iklan itu, langsung dengan cekatan dia datang ke tabib tadi dengan suatu tujuan. Wah, saya bisa dapat uang dengan iklan ini nih, dengan tawaran itu. Lalu dia pikir-pikir dan kemudian mendapatkan ide, datanglah ke tabib itu, saudara. Lalu ketika itu tabib seperti biasanya sedang membereskan obat bersama dengan juga pelayannya di situ. Lalu kemudian si pemuda ini datang mengetuk pintu, lalu kemudian dipersilahkan masuk dan kemudian dia mengeluhkan penyakitnya. "Pak tabib, saya ini sudah berhari-hari saya kehilangan indera perasa saya dan saya tidak bisa merasakan sesuatu." Lalu kemudian si tabib tadi tahu gelagat aneh dari pemuda itu.
Lalu kemudian dia minta sama pelayannya, "Pelayan, tolong ambilkan botol nomor 3. Saya mau kasih obat di botol nomor 3 itu." Dan di botol nomor 3 itu dia ambil, dikasih sama tabibnya. Tabibnya mengatakan, "Minumlah sirup ini, pasti Anda akan sembuh." Lalu kemudian dia minumlah sedikit, dikasih dituangkan, lalu kemudian ditelan. Dan ketika betapa kagetnya dia, karena di situ setelah dia mencicipi, ternyata itu bensin. Aduh, ini bukan sirup, ini bensin. Nah, indera perasa Anda sudah kembali, bayar 100.000 gitu ya. Lalu dikasih 50.000 ya, dikasih 50.000. Wah, gagal katanya. Dia pulang. Dia pikir-pikir lagi, masa saya kalah sama tabib itu? Lalu kemudian dia datang lagi. "Pak Tabib, saya sudah sembuh memang indera perasa saya, tapi sekarang saya kurang lupa ingatan. Saya lupa segala-galanya. Aduh, saya bingung ini kenapa saya lupa begini." Lalu tabib itu dengan santai lagi, dia bilang lagi, "Pelayan minta botol nomor 3. Lalu kemudian diambil botol nomor 3. Lalu kemudian si pemuda tadi dengan sontak langsung kaget dan dia menolak. "Tadi yang saya diberikan sama Anda itu bukan sirup loh, itu tadi bensin." Anda sudah kembali ingatannya, bayar 50.000 lagi, kasih lagi, gagal lagi. Ya, lalu besoknya lagi, kemudian setelah dia gagal lagi, dia mikir lagi gimana cara nih mengalahkan si tabib ini nih, cerdik juga dia ya. Lalu kemudian dia datang lagi dan kemudian dia pulang dan pikir, dapat ide, balik lagi. "Pak Tabib, kenapa? Anda kenapa lagi nih?" "Aduh, tiba-tiba saya tidak bisa ngelihat." "Waduh, kalau itu saya nggak bisa nih menyembuhkan itu. Pelayan, sini, saya kalah nih. Udah Anda pergi berobat ke tabib lain saja, saya harus kasih Anda bayaran 100.000. Diambillah duit 100.000, tetapi ditukar lalu dikasihkan 50.000. Lalu setelah itu dikasih ke pemuda itu pun pulang dengan senang, tapi dia buka, kenapa 50.000? Lalu dia balik lagi, salah ini bukan 100.000, 50.000. Ingatan Anda sudah kembali, memori Anda sudah kembali, penglihatan Anda pun sudah kembali. Bayar lagi 50.000, duitnya diambil lagi. Pemuda tadi kalah terus dengan tabib. Dan sang tabib dengan lihainya, dengan santainya membuka praktek itu. Saudara-saudari, kalau saya tanya sama saudara-saudari, yang pintar itu tabibnya atau yang pintar itu adalah si pengangguran tadi? Siapa kira-kira yang lebih pintar? Siapa kira-kira yang lebih pintar? Siapa? Tabib atau pengangguran? Orang pemuda tadi? Nggak ada yang bisa jawab ya, bingung ya? Tabib? Yakin tabib? Bukan tabib yang lebih pintar, bukan pemuda tadi yang lebih pintar. Yang lebih pintar adalah pelayan tadi yang membuat iklan. Si pelayan yang membuat iklan sangat pintar sekali. Kalau dia bisa sembuh, dikasih cuma 50.000. Kalau nggak bisa sembuh, dibalikin 100.000. Pintar sekali iklan itu, membuat orang tertarik dan tergoda untuk ke sana. Nah, saudara-saudari, kalau saudara-saudari sekalian membaca iklan, pasti semuanya menarik dan menggoda. Itulah kehebatan dan kepintaran. Hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana yang namanya kepintaran dan juga daya tarik dari sebuah ajakan itu membuat orang tergoda. Nampaknya kalau Petrus dan rasul-rasul lainnya juga Paulus dan juga rasul-rasul lainnya hidup di zaman sekarang, mungkin orang banyak tertarik untuk masuk menjadi pengikut Kristus, karena pasti dia akan merubah tawaran-tawarannya menjadi tawaran yang lebih menarik. Hari ini sebenarnya kita melihat tawaran yang menggoda dan menarik dari Injil yang kita wartakan. Namun rasanya kalau kita membaca dari sekian banyak Injil yang dari kata-kata ini, kita sulit melihat mana daya tariknya. Nah, kalau ketertarikan dan orang membuat orang tergoda dengan satu bentuk tulisan,
saya akan membayar Anda 100.000 kalau misalnya saya nggak bisa menyembuhkan. Anda cukup membayar 50.000 semua penyakit yang bisa disembuhkan. Itu kan menarik ya. Nah, kepintaran inilah yang sebenarnya dimasukkan dalam Injil yang hari ini kita baca melalui Injil Lukas, yaitu Yesus berubah rupa. Ya. Ini kata yang menarik. Ini suatu iklan yang disampaikan oleh Lukas kepada kita. Seharusnya kita menjadi tertarik untuk mendengarnya. Kalau kita tidak tertarik untuk mendengarnya, jangan-jangan kita tidak menyimak dari Injil yang tadi barusan dibaca. Yesus berubah rupa wajahnya. Nah, saudara-saudari, ini kata yang menarik yang membuat orang tergoda. Kepintaran dari Lukas ya, bukan saja soal bagaimana dia menyampaikan seluruh detil-detil pengalamannya, tetapi bagaimana mau mencoba untuk melihat sesuatu yang mau ditawarkan dari Injil ini. Seperti iklan yang sangat menggoda itu. Yesus berubah rupa wajahnya, ada apa ya? Nah, ada apa ini? Nah, kalau kita lihat di sini, Yesus yang sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan itu yang disebut dengan transfigurasi, ya, atau perubahan. Dan perubahan-perubahan macam ini ada dalam setiap yang kita rayakan dalam Ekaristi, yang namanya perubahan yang kita lihat transubstansiatio. Aduh, apa itu transubstansiatio? Ya, bukan Trans TV. Transubstansiatio, perubahan substansi dari yang namanya roti, dari yang namanya anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ada lagi perubahan-perubahan yang lainnya dalam sakramen-sakramen yang lainnya. Yang Ekaristi yang kita lihat adalah perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Yesus berubah rupa wajahnya. Hal semacam ini adalah sesuatu yang sangat menarik, yang membuat orang harusnya tertarik untuk masuk menjadi pengikut Kristus, untuk lebih mendalaminya lagi. Kalau kita lihat di situ ada air dan anggur di meja altar itu, apa fungsinya? Itu sebenarnya sebagai lambang. Air yang ada lambang manusiawi, anggur lambang surgawi. Ketika dicampur, itu menunjukkan lambang yang manusiawi, yang duniawi ini berubah menjadi yang surgawi. Ada suatu perubahan. Jadi transfigurasi, istilah transubstansiatio, lalu perubahan air ya dari yang duniawi, yang alami menjadi satu yang surgawi, ini adalah satu simbol-simbol yang mau menunjukkan bahwa manusia juga harus berubah. Yang tadinya manusiawi, yang berpikir secara manusiawi, lalu pelan-pelan hidup dalam kehidupan surgawi. Nah, maka dari itu Yesus menunjukkan caranya untuk merubah itu. Saudara, kalau kita lihat di sini yang berubah adalah, atau cara untuk merubah itu, Yesus mengajak muridnya 3 untuk melihat hal yang sangat luar biasa itu. Dan tapi sayangnya mereka itu tidur semua, sehingga mereka tidak mengerti apa yang terjadi di situ. Yesus mengajak mereka naik ke atas gunung untuk berdoa. Ada di sini 2 hal yang sangat menarik lagi, yaitu adalah istilah gunung dan istilah kemah. Gunung adalah tempat di mana Tuhan bertahta. Perjanjian Lama banyak menuliskan gunung-gunung suci. Sedangkan kemah tempat di mana tabut perjanjian Allah yang kudus itu tinggal hidup dalam tabut itu dan dibuatkan kemah. Makanya Petrus bilang, saya mau dirikan 3 kemah supaya Tuhan di situ adanya. Kalau Yesus naik ke atas gunung dan ada kemah di situ, itu menunjukkan adanya Allah. Menunjukkan kedekatan untuk mencapai Allah. Jadi Yesus mengajak 3 muridnya ini sebenarnya mau melihat bahwa Yesus ingin supaya para muridnya itu meneruskan perubahan itu. Supaya para muridnya juga seperti dia, berubah rupa wajahnya. Berubah rupa dengan cara apa? Dengan cara mendaki gunung berdoa. Nah, ini adalah maknanya dalam sekali, saudara-saudari. Mendaki gunung lalu kemudian berubah rupa. Artinya bahwa orang atau para murid diajak untuk bisa menepi, untuk bisa sejenak mendaki, untuk bersama dengan Tuhan, supaya akhirnya terjadilah perubahan itu, transfigurasi. Nah, tentu kita semuanya percaya dan yakin yang terjadi di sini adalah sesuatu yang mukjizat yang luar biasa.
Tetapi para murid diajak juga melakukan hal yang sama, tapi mereka tertidur. Lalu mereka bangun kaget dan tiba-tiba semuanya sudah lenyap. Nah, momen itulah yang sayang dilewatkan. Hari ini kita tidak boleh melewatkan momen itu. Istilah menepi ini sering kita sebut dengan istilah rekoleksi, retret, berdoa dan segala macam. Hari ini itu adalah istilah yang kita pakai dalam masa prapaskah. Itu kita ke gunung, kita sedang mendaki gunung. Kita sedang mampir sebentar. Kalau saudara-saudari mengistilahkan dengan hal yang mudah, yaitu adalah mampir sebentar untuk ke bengkel. Ibaratnya kendaraan itu adalah ganti oli supaya servis ya, supaya jalannya nanti mulus. Prapaskah ini adalah momen orang mendaki gunung mau berjumpa dengan Tuhan. Sayangnya kalau dilewatkan tertidur hilang. Tetapi kalau tidak dilewatkan berjumpa dengan Tuhan berubah wajahnya. Apa yang berubah? Diri kita yang berubah. Kita diubah dari air menjadi anggur. Ada transfigurasi, ada perubahan dalam hidup kita. Jangan melewatkan itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk berubah dari hal yang sifatnya duniawi menjadi surgawi, bukan menjadi orang suci. Pertama-tama, jadi orang suci itu mungkin kita bayangkan bersinar, wajahnya seperti Yesus, ya, pakaiannya putih berkilau, enggak. Jadi di sini adalah orang diajak untuk merubah sikap hidupnya. Yang tadinya enggak benar, sedikit menjadi benar. Mudah-mudahan menjadi benar penuh. Yang tadinya ada hal yang salah dalam masa-masa pandangannya, dalam kehidupan, berubah menjadi benar pandangannya. Nah, di sini sangat jelas sekali Yesus berbicara mengenai dia misinya untuk pergi untuk menyelamatkan umat manusia. Dan di sini dikatakan bersama dengan Elia dan Musa berbicara soal itu. Nah, saudara-saudari, maka masa prapaskah ini adalah penting untuk kita menepi, berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan, merubah wajah kita untuk melihat kembali tujuan panggilan hidup kita. Kita ini di dunia mau ngapain sebenarnya? Apakah untuk mencari minyak goreng yang langka itu? Hanya untuk itu saja? Apakah kita hanya untuk hidup, untuk mencari sesuatu yang menyenangkan saja? Ya. Apakah tujuan kita hanya untuk bisa mencari mobil yang mewah saja? Nah, Yesus naik ke atas gunung untuk berbicara kepada 2 orang tadi, Musa dan Elia, nabi yang sangat luar biasa, berbicara tentang tugasnya. Jangan khawatir, lakukan tugas penyelamatan umat manusia. Kira-kira kalau digambarkan bicara seperti itu. Nah, hari ini kita punya tugas panggilan kita yang luar biasa, yang sangat besar dalam hidup kita masing-masing. Maka saatnya kita berbicara kepada Tuhan, menepi sejenak, ganti oli sejenak, servis sebentar, supaya tujuan hidup kita bisa lebih lurus, bisa lebih teguh, dan kita bisa punya harapan yang lebih luar biasa. Semoga masa prapaskah ini jangan dilewatkan dengan tertidur. Semoga kita mampu merubah diri kita. Transfigurasi air yang biasa dalam diri kita ini pelan-pelan dirubah menjadi kemuliaan dalam anggur yang kita rayakan dalam Ekaristi. Tuhan memberkati kita. Amin.